sama aku Endah Bayu Sugiarti. Nah, di video kali ini kita bakalan membahas 7 macam benang rajut dan manfaatnya. Buat kalian yang pemula ataupun yang udah lama ngerajut tapi masih bingung macam-macam rajutan itu seperti apa, terus manfaatnya itu seperti apa, langsung aja ya dipantengin video ini. Semoga video ini bermanfaat. Ngomong-ngomong tentang benang ya teman-teman, kalau misalnya kita perajut, mesti hal pertama yang dipertanyakan tuh kayak benang ini cocoknya buat apa ya? Terus kalau misalnya aku pengen bikin ini, bagusnya benang apa ya? Nah, kita bahas ya. Langsung aja, yang pertama itu namanya benang polyester. Nah, benang polyester itu teksturnya sedikit kasar. Nanti aku kasih fotonya di sini, kalau nggak tuh di sini. Nah, jadi benangnya itu teksturnya kasar. Terus kalau misalnya dipotong itu jangan menggunakan gunting biasa, tapi gunakan korek api. Jadi kalau misalnya pas gunting apa mau motong, jadi kita gunakan korek apinya. Gunanya supaya enggak kan teksturnya itu kan sedikit kasar, terus ada serat-seratnya, jadi serat-seratnya itu enggak amburadul gitu teman-teman. Diusahakan ya teman-teman ketika memotong benang polyester ini harus hati-hati, karena kalau misalnya pas kita motongnya itu mesti di benangnya itu kayak ada panas-panasnya gitu teman-teman, takutnya kena tangan, kena kaki, kulit gitu kan sakit, jadi harus hati-hati. Teman-teman, benang polyester ini bisa digunakan untuk membuat tas, sepatu orang dewasa, sandal orang dewasa, bandana, terus pouch untuk HP, untuk koin dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu namanya katun lembut atau short cotton big play. Nah, yang jenis ini ya teman-teman, dia itu teksturnya lembut dan biasanya itu untuk pemula bagus banget menggunakan ini, karena pas kita belajar merajut itu dianya itu kayak gampang gitu untuk digunakan. Kalau misalnya benang katun atau soft katun big play ini, cara motongnya itu ya menggunakan gunting aja, karena ini teksturnya kan tekstur katun, jadi enggak mudah mudar gitu loh teman-teman. Terus benang jenis ini itu bisa digunakan untuk membuat amigurumi atau boneka rajut, terus tas, habis itu topi untuk anak bayi ataupun untuk orang dewasa. Banyak sekali manfaatnya teman-teman. Nah teman-teman, yang ketiga yaitu benang akrilik. Nah contohnya itu seperti ini, jadi teksturnya itu dia sedikit panas gitu, jadi harus menyesuaikan cuacanya kalau misalnya mau membuat baju, mau membuat topi dan lain sebagainya. Kalau misalnya di Indonesia benang akrilik itu bisa digunakan untuk membuat baju pada musim hujan, soalnya kan kalau musim hujan dingin, nah kita perlu menggunakan pakaian-pakaian yang hangat supaya badan kita juga nyaman gitu teman-teman. Nah, benang akrilik ini juga bisa digunakan sebagai aksesoris rajutan, yaitu kalung, gelang, terus bisa juga buat tas handphone, tas yang gede untuk hangout atau yang lainnya gitu teman-teman. Jadi ini tergantung kalian nyamannya buat menggunakan benang apa, disesuaikan aja sama kebutuhan. Nah yang keempat yaitu benang katun Bali. Nah benang katun Bali itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama benang katun Bali teksturnya yang kecil, dan yang kedua benang katun Bali yang teksturnya besar. Tapi kalau misalnya di daerah Malang ini harganya itu sama aja teman-teman, kisaran 14.000 sampai 15.000. Nah, katun Bali itu biasanya banyak banget diminati oleh pengrajut teman-teman, dan mudah banget didapatkan di Indonesia, karena di setiap kota itu mesti mereka banyak banget yang ngejual benang katun Bali karena teksturnya yang lembut itu. Terus banyak banget kegunaannya, apalagi sekarang itu kan kayak lagi musimnya konektor rajut, terus
hand sanitizer, tempatnya hand sanitizer kayak gitu yang lagi viral sekarang. Nah itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang lembut supaya kita yang menggunakannya itu nyaman. Katun Bali itu juga bisa dibuat untuk membuat tas, terus bisa membuat kayak stiker, terus karpet dan lain sebagainya gitu, tergantung keinginan kalian gitu teman-teman. Selanjutnya yaitu benang nilon. Benang nilon itu banyak banget juga ada di pasaran. Terus teksturnya itu sedikit apa ya, sama kayak benang polyester, dianya agak kasar gitu teman-teman. Biasanya itu ada banyak jenisnya nilon itu, ada yang dianya itu sakit ketika kita ngerajut, tapi juga ada juga yang enggak, dia lebih berat gitu loh teman-teman. Nah benang nilon ini tuh bisa digunakan untuk membuat tas, untuk membuat tatakan gelas, terus karpet, soalnya dia jauh lebih kokoh gitu, atau jauh lebih apa ya, bagus kalau benang nilon. Yang keenam yaitu benang jute. Aku nyebutnya benang jute gitu. Mungkin teman-teman tahu gimana cara menyebutkan, silahkan komen di bawah gitu ya. Nah benang jute ini tuh berasal dari serat alami teman-teman. Nah dia itu benangnya cenderung lebih kokoh gitu. Nah jenis benang ini tuh bisa digunakan untuk membuat tatakan gelas, terus membuat tatakan piring, membuat keranjang kayak gitu teman-teman. Yang terakhir yaitu benang wol. Jadi aku mau sedikit cerita. Pertama kali aku merajut itu aku menggunakan benang wol. Karena benang wol itu tuh apa ya, di pasar-pasar itu banyak banget dan gak digunakan hanya untuk pengrajut, tapi orang-orang di luar pengrajut juga menggunakan gitu loh. Manfaatnya tuh banyak banget gitu teman-teman. Benang wol itu bisa digunakan untuk membuat baju, sweater, terus tas. Tapi kelemahannya itu benangnya itu kalau misalnya dipegang kayak lama-lama misal buat tas ya, dia itu kayak apa ya, teksturnya itu bakalan keluar gitu loh. Jadi sedikit kurang worth it kalau misalnya kita menggunakan membuat tas, terus membuat amigurumi kayak gitu dengan benang wol, itu kurang worth it-nya itu untuk membuat untuk membuat sepatu bayi, terus untuk membuat jaket bayi ataupun jaket orang dewasa, untuk membuat sweater kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi ada 7 jenis benang dan manfaatnya. Harapanku semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula maupun teman-teman yang udah lama ngerajutnya. Teman-teman, mungkin channel YouTubeku itu beda ya sama yang lain. Kalau yang lain kan kayak lebih ke tutorial. Kalau misalnya aku tuh pengen aja teman-teman itu tahu informasi seputar dunia rajut merajut, walaupun ada konten di luar itu. Teman-teman boleh banget ya komen di bawah ini mau dibuatkan konten apa untuk video selanjutnya. Insya Allah kalau misalnya aku bisa dan aku tahu ilmunya, aku bakalan ngasih tahu ke kalian juga teman-teman. See you on next my video ya teman-teman. Assalamualaikum.